Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Eko Ardianto dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pramuka, kepramukaan, dan pendidikan kepramukaan. Yang pertama yakni definisi pramuka. Kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti rakyat muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. Kelompok anggota yang lain yaitu pembina pramuka, andalan pramuka, korps pelatih pramuka, pemenang saka pramuka, staf kuartir, dan majelis pembimbing pramuka. Yang pertama, pramuka siaga. Siaga adalah sebutan bagi anggota pramuka yang berumur 7-10 tahun. Disebut pramuka siaga karena sesuai dengan kiasan pada masa perjuangan bangsa Indonesia dahulu, yaitu ketika rakyat Indonesia mensiagakan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan ditandainya berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia. Kode kehormatan bagi pramuka siaga adalah ada dua, yakni Dwi Satya yang berarti janji pramuka siaga, dan Dwi Dharma yakni ketentuan moral pramuka siaga. Pramuka penggalang. Penggalang adalah sebuah tingkatan setelah pramuka siaga. Anggota pramuka penggalang berusia dari 11 sampai 15 tahun. Pramuka penggalang disebut pramuka penggalang karena sesuai dengan kiasan pada masa penggalangan perjuangan bangsa Indonesia, yaitu pada saat rakyat Indonesia mengulang dan berusaha menyatukan dirinya untuk mencapai kemerdekaan. Dalam sebuah regu mempunyai anggota sekitar 5-10 orang pramuka penggalang dan dipimpin oleh seorang pemimpin regu yang disebut Pinro. Pramuka penegak. Pramuka penegak merupakan sebutan untuk tingkatan bagi anggota pramuka yang berusia 16-20 tahun. Penggunaan istilah penegak sesuai dengan kiasan pada masa penegakan bangsa Indonesia. Ada dua tingkatan pramuka penegak, yaitu penegak bintara dan penegak laksana. Penegak bintara. Penegak bintara adalah seseorang yang dinilai sudah sadar akan dirinya, sadar akan fungsinya sebagai bagian masyarakat, dan mampu menjadi bagian perubahan yang positif ke dalam kehidupan bermasyarakat. Penegak laksana. Penegak laksana adalah pelaksana jati diri sebagai seorang pramuka agar ia mampu mengaplikasikan semua potensi yang sudah dimiliki untuk lebih baik. Pramuka pandega. Pramuka pandega adalah golongan sekaligus sebutan bagi anggota gerakan pramuka setelah penegak. Pramuka pandega ini berusia sekitar 21-25 tahun. Pandega merupakan golongan peserta didik terakhir dalam gerakan pramuka. Dalam bahasa Inggris, pandega biasa disebut dengan senior rover. Istilah pandega mempunyai arti pramuka yaitu ahli. Hal ini mengandung filosofi berdasarkan romantisme perjuangan bangsa Indonesia, di mana setelah masa menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia dilanjutkan dengan masa memandegani pelaksanaan pembangunan di negeri Indonesia. Kedua, kepramukaan. Pramuka atau Praja Muda Karnak merupakan sebuah kegiatan pendidikan non-formal untuk pengembangan skill dan pembentukan karakter. Sejarah pramuka di dunia sudah dimulai sejak awal abad ke-20. Sementara itu, sejarah pramuka di Indonesia baru mulai diresmikan pada tahun 1961.
Pada tanggal 14 Agustus 1961, secara resmi Gerakan Pramuka diperkenalkan ke seluruh rakyat Indonesia. Peristiwa perkenalan pada tanggal 14 Agustus 1961 ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Pramuka di Indonesia setiap tahunnya. Yang ketiga, pendidikan kepramukaan. Pendidikan kepramukaan adalah proses pendidikan yang melengkapi pendidikan di lingkungan sekolah dan di lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sejahtera, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan menerapkan prinsip dasar-dasar kepramukaan dan metode pendidikan kepramukaan. Sasaran akhir dari pendidikan kepramukaan adalah terbentuknya kepribadian watak, akhlak mulia, dan memiliki kecakapan hidup. Istilah pendidikan kepramukaan, gerakan pramuka, dan pramuka sering digunakan secara rancu sehingga dapat mengaburkan pengertian yang sebenarnya. Pendidikan kepramukaan merupakan nama dari kegiatan anggota gerakan pramuka. Gerakan pramuka adalah nama organisasi pendidikan dari pendidikan kepramukaan. Sedangkan pramuka sendiri merupakan anggota dari gerakan pramuka yang terdiri dari para anggota muda, peserta didik, anggota dewasa, pembina pramuka. Pendidikan kepramukaan sebagai proses pendidikan sepanjang hayat, menggunakan cara-cara yang kreatif, reaktif, dan edukatif. Dalam mencapai sasaran dan tujuannya, bentuk-bentuk kegiatan pendidikan kepramukaan dikemas melalui kegiatan yang menarik, menyenangkan, penuh tantangan, serta sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. Melalui kegiatan tersebut diharapkan kemantapan mental, fisik, pengetahuan, keterampilan rasa sosial, spiritual, dan emosional peserta didik dapat berkembang secara baik dan terarah. Nilai-nilai pendidikan kepramukaan. Kegiatan pendidikan kepramukaan merupakan kegiatan yang banyak dilakukan di alam terbuka atau disebut outdoor activity yang mengandung dua nilai penting sebagai berikut, nilai formal dan nilai material. Nilai formal yaitu nilai pendidikannya untuk pembentukan watak karakter building. Nilai material yaitu nilai kegunaannya secara praktis. Fungsi pendidikan kepramukaan. Pendidikan kepramukaan berfungsi sebagai berikut. Pertama, permainan game yang menarik, menantang, dan mengandung unsur pendidikan. Kedua, pengabdian bagi anggota dewasa. Yang ketiga, alat pembinaan dan pengembangan generasi muda. Sifat pendidikan kepramukaan. Beberapa sifat dari pendidikan kepramukaan sebagai berikut. Pertama, terbuka. Dapat didirikan di seluruh Indonesia dan diikuti oleh seluruh warga Indonesia, tidak membedakan suku, ras, ataupun agama. Universal. Tidak terlepas dari idealisme, prinsip dasar, dan metode pendidikan kepramukaan sedunia. Yang ketiga, sukarela. Artinya tidak ada unsur paksaan, keharusan untuk menjadi anggota gerakan pramuka. Yang keempat, patuh dan taat terhadap semua peraturan serta perundang-undangan NKRI. Yang kelima, bukan organisasi berkekuatan sosial politik dan bukan merupakan salah satu kekuatan organisasi sosial politik. Pilar pendidikan kepramukaan. Kegiatan pendidikan kepramukaan wajib memperhatikan 3 pilar pendidikan kepramukaan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, modern, kedua, asas manfaat, dan ketiga, asas taat kode kehormatan. Yang dimaksud modern selalu mengikuti perkembangan zaman. Kedua, asas manfaat. Asas manfaat adalah kegiatan harus memperhatikan manfaat bagi peserta didik. Yang ketiga, asas taat kode kehormatan adalah untuk mengembangkan watak atau karakter peserta didik. Unsur terpadu pendidikan kepramukaan.
Di dalam kegiatan pendidikan kepramukaan selalu terjalin 5 unsur terpadu sebagai berikut. Pertama, prinsip dasar pendidikan kepramukaan. Kedua, metode kepramukaan. Yang ketiga, kode kehormatan pramuka. Keempat, moto gerakan pramuka. Dan yang terakhir, kelima, kiasan dasar pendidikan kepramukaan. Demikianlah penjelasan tentang definisi pramuka, kepramukaan, dan pendidikan kepramukaan. Apabila dari saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhiri kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.